Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, baik. Baik semuanya. Baik anak semuanya, jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang tantangan dan hambatan mencapai moksa. Ya, tentunya di zaman globalisasi. Oke semuanya, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita ucapkan dulu ya mantra, yaitu Maha Mrityunjaya Mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardhanam Urwaruka Miwa Bandanat Mrityur Muksya Amritat. Kita akan menyanyikan sejenak ya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi silahkan kalian mengambil sikap yang baik. Baik anak, jadi selanjutnya ya kita akan cek kehadiran dulu ya, meskipun Pak sudah melihat sini sudah terlihat videonya ya, berarti sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Kemudian selanjutnya silahkan kalian melakukan absensi secara mandiri, yaitu di aplikasi psikologinya seperti biasa ya. Kalian melakukan absensi di psikologi, token absennya adalah bersyukur ya. Jadi B3RSYUKUR ya, itu token untuk melakukan absensi di aplikasi psikologi. Oke, Pak ingin bertanya sedikit, apa yang sudah Lo Sumiati lakukan dari tadi pagi? Sembahyang. Ya. Terus bantuin ibunya, Pak. Ya, bantuin ibunya ya. Bantuin memasak atau apa? Bantuin buka warung. Oke, bagus sekali ya, Sumiati sudah bersembahyang ya di pagi hari. Kemudian juga ya sudah bisa membantu ibunya di rumah ya. Itu sikap yang sangat bagus sekali dan tetap pertahankan ya, bila perlu ditingkatkan lagi. Nah, kalau ide bagus Riswandayana ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan tadi di rumah? Maturan gini Pak, suran saiban, suran nasi. Apakah Swardika sudah sempat bersyukur hari ini? Sempat. Apa yang disyukuri Swardika? Ya, apa yang dikasih sama Tuhan hari ini kita bersyukuri, karena namanya rezeki dikasih Tuhan kan harus bersyukur Pak. Ya, bagus sekali ya Swardika. Ya, Adik Resita, apa yang sudah dilakukan hari ini di rumah? Masak nasi sama beres-beres rumah tadi pagi. Eka sudah bersyukur hari ini Eka? Sudah. Apa yang disyukuri Eka? Baik anak semuanya. Jadi dari apa yang sudah tadi anak sampaikan, ya sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali dan pertahankan dan bila perlu ditingkatkan. Ya Pak yakin yang lainnya juga sama ya. Sudah membantu orang tua di rumah, sudah bersembahyang ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak dapat ya melakukan ataupun membangun sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, anak-anak dapat meningkatkan kedisiplinan, kejujuran ya, baik dalam bekerja kelompok ataupun dalam hidup dalam keseharian. Kalian dapat menjelaskan tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa pada zaman globalisasi. Selanjutnya, nanti anak-anak juga dapat menjelaskan ya cara mengatasi tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa pada zaman globalisasi. Nah, yang terakhir tujuannya adalah kalian dapat menunjukkan ataupun mempresentasikan tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa pada kehidupan zaman globalisasi ini, ya.
Kemudian adapun penilaian yang Pak lakukan pada pembelajaran ini itulah mencakup 3 aspek. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian sikap itu Pak nilai dari mulai pembelajaran sampai akhir. Ya, yang Pak nilai setelah nilai sikapnya ada sikap spiritual, seperti tadi kalian sudah bersyukur, ya sudah melaksanakan persembahyangan, ya itu juga sebagai penilaian sikap spiritual. Ya, kemudian ada sikap sosialnya. Ya, yang Pak nilai adalah bagaimana aktivitas kalian di rumah. Seperti tadi ada yang baru bangun, sudah mulai membantu orang tuanya, itu sudah bagus sekali. Itu sikap sosial sudah bagus sekali. Ya, termasuk juga nanti untuk sikap sosialnya akan ditunjukkan pada saat kalian melaksanakan pembelajaran ini. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti yang Pak nilai adalah dari tes yang Pak lakukan di akhir nanti. Ya, jadi ada tes tertulis itu dalam bentuk esai yang nanti akan Pak bagikan dalam psikologi. Kemudian nilai keterampilan akan Pak nilai ketika kalian nanti melakukan presentasi kelompok. Ya, untuk penilaian presentasi yang dinilai adalah ada kejelasan, kemudian sistematika, kemudian penggunaan bahasa, dan penguasaan materi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya Pak harapkan kalian dapat memperhatikan gambar berikut ini. Swardika. Ya, Pak. Silakan bagaimana tanggapannya terkait dengan gambar tersebut? Ya. Jadi menurut saya, pendapat saya, awalnya orang ini berniat untuk lebih dekat dengan Tuhan, ingin mulai melepas keduniawian untuk fokus kepada Tuhan, tetapi terpengaruh oleh globalisasi seperti berita itu, dan dia tidak jadi untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mengulangnya, tidak jadi gitu. Ya, batal niatnya. Oke, silakan ya untuk Swardika. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi Swardika mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menghubungkan dengan Tuhan ya, tapi dia terpengaruh oleh globalisasi. Ya, akhirnya dia membatalkan niatnya. Oke, bagus sekali jawaban dari Swardika. Ya, orang kriminal gitu kayak mabuk-mabukan gitu. Ya, terus itu nggak bisa mencapai moksa. Oh ya, sudah? Gitu. Tambah lagi? Sudah. Iya, bagus sekali ya. Bagus untuk Galuh. Jadi ada orang mabuk-mabukan sehingga dia tidak bisa mencapai moksa. Oke, bagus jawabannya itu ya. Ya, banyak sekarang yang sudah kadung bergaul di masyarakat seperti minum-minum ya, kemudian main judi. Mereka ini lupa untuk bersembahyang gitu ya. Tetapi tidak itu saja, bahkan orang yang mencari kerja pun, mencari nafkah pun, karena terlalu asik mereka bekerja ya, seringkali juga melupakan sembahyang ya, sehingga itulah tantangan nanti yang harus kita hadapi di zaman globalisasi ini. Aktivitas sekarang yang kalian lakukan itu adalah membaca materi yang sudah Pak bagikan di aplikasi psikologi. Ya, Pak berikan nanti kalian tuh waktu ya mungkin sekitar 10 menit ya. 10 menit untuk membaca materinya. Setelah 10 menit kita akan bertemu lagi di Zoom meeting ini ataupun di pembelajaran melalui Zoom meeting ini. Oke. Kira-kira apa yang sudah kalian baca tadi? Mengenai tantangan untuk mencapai kebahagiaan ini, moksa dapat teratasi dengan baik. Oke, bagus. Ya. Jadi untuk sekarang kita akan bahas terkait dengan apa saja tantangan dan hambatan mencapai moksa di zaman globalisasi
kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ya, untuk membahas ini kalian akan Pak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, di mana masing-masing kelompok akan membahas ini, ya. 1, apa saja tantangan dan hambatan mencapai moksa di zaman globalisasi. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa di zaman globalisasi ini. Nah, untuk kelompok tadi sudah Pak cek di absen, ya. Artinya kelompoknya itu sudah Pak sesuaikan dengan absen yang sudah kalian isi tadi. Kelompok 1 ada Lutanda, Komang, Lutanda, Kamajaya, itu ya namanya. Kemudian Purnami, Putu Ekasri, Resita Dewi Kade. Yang dibahas dalam kelompoknya adalah ini, ya. Yang dibahas dalam kelompoknya adalah apa saja tantangan dan hambatan mencapai moksa di zaman globalisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatan di zaman globalisasi ini. Ya, sudah paham dengan permasalahannya? Sudah ya? Baik. Nanti untuk kerja kelompoknya, sesuaikan ya. Kalian bekerja untuk kelompoknya itu di bagian chat, ya, bagian chat yang ada di aplikasi psikologi. Sana sudah Pak buatkan beberapa diskusi ya. Ada untuk kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Nanti silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan nama kelompoknya. Pak berikan kalian waktu ya 10 menit ya. Silahkan sekarang kalian menuju ke aplikasi psikologi untuk berdiskusi bersama dengan kelompok masing-masing. Oke, silahkan.
Baik semuanya, silahkan dulu ya buat rangkuman dari hasil diskusi kalian sehingga nanti siap untuk dipresentasikan ya. Silahkan dulu dari apa yang sudah didiskusikan itu dibuatkan rangkumannya ya, sehingga nanti pas presentasi bisa dilakukan dengan lancar ya, sehingga nanti kan tinggal baca saja nanti. Baik anak semuanya, jadi untuk presentasi kelompok kali ini ya, yang dipresentasikan adalah terkait dengan permasalahan tadi. Baik, kalau sudah siap silakan untuk kelompok 1 memulai presentasi kelompoknya. Om Swastiastu, saya Rosita dari kelompok 1 akan menjelaskan tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa. Adapun beberapa tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa seperti melakukan tindak-tindakan yang tidak baik seperti mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, bermain wanita, juga tidak bersyukur, kurang bersyukur, juga tidak sabaran, dan juga ada sabta timira yang artinya 7 unsur atau sifat kegelapan yang ada dalam diri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari kita. Pertama, saya akan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, di sini saya akan membahas yaitu bagaimana cara mengatasi tantangan dan hambatannya. Yang pertama yaitu dengan cara menjauhkan diri dari keterikatan materialistis. Yang kedua, mengutamakan aktivitas yang bernuansa spiritual. Yang ketiga, menjauhkan dan menghindarkan diri dari tindakan yang tidak terpuji. Menurut saya, tantangan dan hambatan yang kita temui pada zaman globalisasi ini hingga kita untuk bisa mengatasi segala tantangan dan godaan pada teman tersebut untuk mencapai kebahagiaan sejati tanpa terkait keduniawian yang disebut dengan moksa. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Santi. Oke, bagus ya kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2, silakan. Om Swastiastu. Om Saya Swastiastu. Putu Swardika, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, yaitu saya akan membacakan tentang apa saja tantangan dan hambatan dalam mencapai dalam globalisasi ini. Yang pertama, suka berlebihan mengumpulkan materi. Yang kedua, kurang sabar dalam mengumpulkan harta dari pekerjaan yang ditekuninya. Yang ketiga, rajin, bekerja keras hanya untuk memenuhi ambisi semata, lupa dengan kewajiban hidup beragama. Yang keempat, mabuk dan bertindak anarkis. Yang kelima, lupa bersyukur dilahirkan hidup menjadi manusia. Yang keenam, kebodohan. Lalu yang ketujuh, sabta timira atau 7 unsur atau sifat yang ada pada dalam diri. Saya akan melanjutkan cara mengatasi tantangan dan hambatan. 1. Menjauhkan diri dari keterikatan materialistis, mengumpulkan harta benda,
material untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkecukupan dalam kehidupan ini merupakan hal yang baik. Namun apabila kekayaan yang kita kumpulkan membuat orang lain menjadi menderita adalah tindakan yang kurang terpuji. 2. Mengutamakan aktivitas yang bernuansakan spiritual, menjadi orang yang kreatif, rajin, tekun, dan cekatan, yang bernafaskan keagamaan dan kemanusiaan, dapat mengantarkan yang bersangkutan mampu mewujudkan kebahagiaan hidupnya. Ya, itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Saya akan tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om Om. Santi, 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 Om. Oke, bagus ya. Silakan kita lanjut ke presentasi dari kelompok 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Widya Pramesti. Di sini saya membaca mengenai tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa di zaman globalisasi. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Yang kedua, kemiskinan yang mengabaikan kebenaran. Yang kelima, jauh dari Tuhan. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Widya. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa pada zaman globalisasi, yaitu yang pertama, suka berlebihan mengumpulkan materi, yang kedua, kurang sabar dalam mengumpulkan harta dari pekerjaan yang ditekuninya, yang ketiga, rajin tekun bekerja keras hanya untuk memenuhi ambisi semata, yang keempat, ada lupa dengan kewajiban hidup bersama, yang kelima, ada mabuk, berjudi, bermain wanita, dan bertindak anarkis. Lalu selanjutnya ada lupa bersyukur dilahirkan untuk menjadi manusia. Selanjutnya kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan yang disebabkan oleh kelelahan lingkungan yang kurang bersahabat, dan juga karena keinginan yang tidak terkendali. Oke, silakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Depi, yaitu cara untuk mencapai moksa dengan cara menjauhkan diri dari keterikatan materialistis, mengutamakan aktivitas yang bernuansa spiritual, jauhkan dan hindari tindakan yang tidak terpuji. Adapun cara untuk mencapai moksa yaitu dapat dilakukan dengan jalan catur marga yoga. Sekian dari kelompok 3 kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk itu, untuk para Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Ya. Santi, Santi. Baik semuanya. Ada pertanyaan dulu untuk kelompok 3? Baik, semua sudah jelas. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari dari tadi? Nah, masih ingat? Kira-kira apa saja sih yang sudah dipelajari dari tadi? Silahkan sebutkan. Hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa, Pak. Ya, lagi? Terus itu untuk cara mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa. Ya, bagus sekali ya. Berarti yang sudah kita pelajari dari tadi itu pertama, ya kita sudah mempelajari tentang tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan ya. Dari apa yang sudah kita bahas dan dari apa yang sudah kalian presentasikan, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Tantangan dan hambatan mencapai moksa di zaman globalisasi adalah berlebihan mengumpulkan materi, kurang bersyukur, rajin, tekun, dan kerja keras hanya demi ambisi semata, mabuk-mabukan, berjudi, main wanita, dan kurang sabar mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, bagus ya untuk Galuh Pratiwi. Sudah. Oke, bagus ya. Itu sudah disimpulkan ya terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Pertama oleh Galuh, kemudian Devi dan Eka Sri Purnami.
Baik anak, selanjutnya akan Pak tambahkan sedikit ya terkait dengan apa yang sudah tadi disimpulkan. Jadi tantangan dan hambatan mencapai moksa pada zaman globalisasi yaitu pertama, suka berlebihan mengumpulkan materi. Ya, ada benar tadi. Ya, di mana orang-orang di zaman sekarang ya, di zaman globalisasi ini tidak pernah puas ya pada materi yang telah dia dapatkan. Kemudian yang kedua, kurang sabar dalam mengumpulkan harta dari pekerjaan yang ditekuninya. Ya, misalnya seorang pejabat misalnya, ya, yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, dalam sebulan sudah digaji 50 juta. Tapi dia masih kurang sabar ya untuk menumpukan hartanya. Ya, dia punya cita-cita untuk membeli tanah 1 hektar misalnya. Ya, dia tidak sabar. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya dia salah jalan, ya. Pada akhirnya dia melakukan korupsi. Ya, mengambil uang yang bukan haknya. Ya. Yang ketiga, itu ada rajin tekun pekerja keras hanya untuk memenuhi ambisi semata, sehingga ia lupa dengan kewajiban hidup beragama. Kemudian yang keempat, mabuk, berjudi, bermain wanita, dan bertindak anarkis. Ya. Jadi memang ya pada zaman globalisasi ini tidak memungkiri bahwa hal-hal itu memang kerap terjadi. Ya, orang mencari senang saat dengan mabuk-mabukan, dengan berjudi, ya, bermain wanita atau bermain pria, bermain hati dan sebagainya, gitu kan? Ya, dan juga bertindak yang anarkis hanya untuk menuntut haknya, sehingga adanya demo-demo dengan kekerasan. Ya. Kelima, yaitu lupa bersyukur dilahirkan hidup menjadi manusia. Ya, artinya apa? Pada zaman globalisasi ini banyak sekali orang-orang yang merasa putus asa. Ya, banyak orang yang menyalahkan Tuhan. Ya, banyak orang yang merasa berat hati menjalani hidup ini. Sampai-sampai banyak sekali ya orang-orang yang merasa paling menderita dalam kehidupan ini. Ya, sampai akhirnya beberapa ada yang bunuh diri gitu. Ya, ditinggalkan pacar bunuh diri. Ya. Kemudian juga tidak dibelikan HP bunuh diri. Ya, intinya apa? Itu karena mereka ya lupa bersyukur. Ya, sehingga tadi pertama Pak tanyakan kepada kalian, sudahkah bersyukur hari ini? Ya, bahwasanya kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini yang sudah diberikan kelebihan ya berupa pikiran, itu suatu hal yang harus benar-benar kita syukuri. Itulah modal dasar kita. Untuk apa? Untuk ya meningkatkan kualitas diri kita. Yang tadinya miskin, kita bisa bekerja keras ya agar hidup berkecukupan. Ya, jangan sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bunuh diri. Ya, itu nggak bagus. Kita harus bersyukur. Ya, masih banyak orang-orang di bawah kita. Ya, misalnya sekolah, masih banyak kok orang-orang yang tidak bisa sekolah. Ya, yang makan 1 hari pun banyak yang nggak bisa gitu. Ya, makanya harus kita syukuri kehidupan ini. Ya, sebagai manusia kita bisa berpikir ya apa yang harus kita lakukan. Kebodohan, kemiskinan, ya, dan kemelaratan yang disebabkan oleh kelelahan lingkungan yang kurang bersahabat dan juga karena keinginan yang tidak terkendali. Kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan ini itu memang disebabkan oleh kelelahan. Kelelahan kenapa? Kelelahan bekerja, kelelahan belajar, ya, kelelahan untuk mencari tahu informasi lainnya. Kemudian yang terakhir ada Sapta Timira, yaitu 7 macam kegelapan pikiran yang dikarenakan oleh kemabukan. Ya, kemabukan bukan hanya karena minuman saja. Ya, tetapi ada 7 hal yang menyebabkan orang menjadi mabuk. Karena mabuk akhirnya lupa diri. Ya, itu adalah beberapa tantangan dan hambatan yang terjadi pada zaman globalisasi ini. Oke, berikutnya. Bagaimana sih cara mengatasi tantangan dan hambatan untuk mencapai moksa atau kebahagiaan? Ya, tadi sudah kalian jelaskan dengan baik. Ya, sini Pak hanya memperjelas lagi ya.
Yang pertama, itulah menjauhkan diri dari keterikatan materialistis. Mengumpulkan harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkecukupan dalam kehidupan itu adalah hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan aktivitas yang bernuansakan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah jauhkan dan hindarkanlah diri dari tindakan yang tidak terpuji. Ya, tindakan manusia terpuji adalah apa? Adalah menjauhkan diri dari kebodohan, ya, iri hati atau irsya, dan marah atau keroda, ya, serta sifat-sifat negatif yang lainnya seperti mabuk, berjudi, bermain wanita, dan bertindak anarkis. Berikutnya kita akan adakan tes pengetahuan. Nah, tolong diingat ya, ini pertanyaannya. Yang pertama, jelaskanlah tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa pada zaman globalisasi. Kemudian yang kedua, jelaskanlah cara mengatasi tantangan dan hambatan mencapai moksa untuk kebahagiaan hidup. Ya. Nah, kemudian untuk mengerjakan tes harian ini, silakan nanti dikerjakan di psikologi dengan memasukkan tokennya adalah Dharma, DH4RM4. Ini tes yang kalian kerjakan. Berikutnya, nah, tugas mandiri. Ya. Tugas mandiri ini kalian kerjakan di rumah. Ya. Itu pertama, kumpulkan 2 gambar berkaitan dengan perilaku yang menghambat untuk mencapai moksa. Yang kedua, kumpulkan 2 gambar perilaku seseorang untuk mencapai moksa. Ya. Jadi foto ataupun gambar orang-orang yang melakukan aktivitas yang sesuai, ya, sehingga dia akan bisa ya menuju moksa nanti gitu, ataupun menuju kebahagiaan yang sejati. Oke, baik semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ucapan rasa syukur bahwa pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Devi. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Santi, Om.